Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya, berkat hidayahnya kita bisa melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, yaitu kajian kitab Aqidatul Awam. Sebagaimana biasanya, mari kita bacakan suratul Fatihah ila hadrati Asy-Syaikh Al-Musannif Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuki wa masyayikhina wa asatidatina wa muallimina khususan Syekh Muhammad Zubair wa ahli baiti wa dzurriyyati sama ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa talamidina wa ashabina wa ahbabina wa man ahabbana fillah wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa likulli niyatin salihah wa lamana wa aslafuna salihun wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita baca nazamnya dulu. Ya, lagunya terserah kalian. Ayo, bismillah. فاعلم بوجوب المعرفة بواجب لله 20 صفات فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحيد مريد عليم بكل شيء سميع للبصير والمتكلم له صفة سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع البصر حياة العلم كلام السماء وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفله أرسل أنبياء ذوي الفطان بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه لمن عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فقد 50 بحكم الواجب تفسير 25 لازم كل مكلف فحق وتنمهم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل المتبع وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم التغي عليهم الصلاة والسلام وآلهم دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل شربا ولا نوم له أصل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وراكب وكذا عدد مالك وارد وكذا 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود
فرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام حكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول آخر وجب كل ما كان به من العجاب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف بواجب نبينا محمد للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف وأمه آمنة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة وقبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكر عبد الله وطاهر بدندا أتاه إبراهيم من سريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر ونربي للجامع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما الصغار فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية أتمت نافة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند فزينب للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي من غير كيف وانخصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء ففضل 5 بلا امتراء قد فاز صدق بتصديق له وبالعروج صدق وفآله وهذه عقيدة بالعوام سهلة هذه تلك أحمد المرزوق لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم وكل مرشد وكل من بخير هدي يهتدي وأسأل الكريم كل من بها قد اشتغل ميز بعد الجمل تاريخها سميتها عقيدة العوام سميتها عقيدة العوام بواجب في الدين بالتمام. Sekarang kita baca bait khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin wajibi. Jadi akan menerangkan tentang Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini merupakan satu yang wajib
bagi umat Islam harus mengenal siapa nabinya. Ya, kita punya nabi, punya rasul, tapi nggak kenal siapa itu Nabi Muhammad. Ini kan aneh. Makanya dari awal ya, kita diajarkan, dikenalkan oleh orang tua kita tentang siapa itu Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibaca dulu. Nah, ini baca. Terus baik, coba diartikan. Bisa nggak artikan satu-satu? Khotimatun, apa artinya khotimatun? Penutup. Jadi khotimatun ini adalah penutup, akhiran, penutup. Fi dzikri baqil wajibi, fi dzikril baqil wajibi apa artinya? Di dalam menyebutkan, zikrun artinya menyebutkan, baqil wajibi, hal-hal yang wajib, hal-hal yang wajib. Mimma ala mukallafin, dari mimma ala mukallafin, dari seterusnya saja. Mimma ala mukallafin min wajibin, maksudnya mimma yajibu ala mukallafin min wajibin, ya, dari sesuatu yang wajib bagi mukallaf. Mimma ala mukallafin min wajibin, dari sesuatu yang wajib bagi mukallaf. Siapa itu mukallaf? Coba ini yang depan. Nah, siapa itu mukallaf? Apa itu mukallaf? Sampingnya. Mukallaf itu apa mukallaf? Sampingnya lagi. Siapa yang dinamakan mukallaf? Apa itu mukallaf? Sampingnya lagi. Ada yang tahu mukallaf itu siapa? Akil baligh. Orang yang akil baligh itu namanya mukallaf. Kalau secara bahasa apa artinya mukallaf? Apa ada yang tahu? Secara bahasa mukallaf artinya apa? Terbebani, dibebani atau dipaksa. Dari lafaz kallafa yukallifu taklifan, memaksa. Kallaftukum, aku memaksa kalian. Ya. Jadi mukallaf itu isim maf'ul daripada wazan kallafa yukallifu yang artinya dipaksa. Kenapa mukallaf itu dinamakan mukallaf? Kenapa orang yang baligh akil itu dinamakan mukallaf? Karena kalau orang sudah baligh akil itu dia harus dipaksa untuk melakukan hal yang wajib dan meninggalkan hal yang dilarang. Mau nggak mau harus sholat 5 waktu. Ya, senang nggak senang, malas nggak malas, kalian harus mengerjakan. Ya, berarti namanya apa? Mukallaf. Nah, di sini termasuk hal yang wajib bagi kita orang mukallaf.
Kita semuanya itu namanya mukallaf karena sudah balik, sudah akil. Itu mengenang atau mengenal tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diartikan lagi, Nabiyuna, apa artinya? Nabi kita. Muhammadun, Nabi Muhammad. Qad ursila, betul-betul diutus. Qad ursila, telah betul-betul diutus. Lil alamina, untuk seluruh alam. Lil alamina, untuk seluruh alam. Apa itu yang dinamakan alam? Ada yang tahu apa itu namanya? Apa yang dinamakan alam? Alam semesta. Apa itu alam semesta? Ada yang tahu alam semesta itu apa? Apa? Sesuatu yang bernyawa. Terus batu alam semesta apa enggak? Dia bernyawa apa enggak? Enggak. Apa? Sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Atau ma siwallah. Sesuatu yang selain Allah. Sesuatu yang selain Allah itu namanya alam. Sesuatu selain Allah namanya alam. Ya, masih wallah. Jadi selain Allah itu pasti namanya alam. Dan pasti diciptakan oleh Allah. Gak ada lagi yang menciptakan selain Allah. Jadi umum baik itu bernyawa atau tidak bernyawa, itu dinamakan alam. Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk alam semesta, berarti bukan hanya untuk umatnya saja, bukan hanya untuk orang yang beriman saja, tapi diutus juga sebagai rahmat untuk orang kafir. Diutus juga sebagai rahmat untuk binatang. Diutus juga sebagai rahmat untuk tumbuh-tumbuhan. Dan hal semuanya yang dinamakan alam itu Nabi Muhammad itu diutus rahmat untuk mereka semuanya. Gitu. Ya, kalau diutus sebagai rahmat untuk kaumnya ya sudah pastilah. Semua nabi itu diutus sebagai rahmat untuk kaumnya. Ya. Jadi kaumnya itu diberikan rahmat, diberikan kasih sayang. Ya maklum lah. Tapi kalau orang kafir, rahmatnya di mana? Rahmat dari Nabi Muhammad untuk orang kafir itu apa? Di antaranya adalah orang kafir tidak langsung diazab oleh Allah di dunia. Lain dengan nabi-nabi terdahulu. Ya, nabi terdahulu itu ketika dia tidak percaya atau tidak beriman kepada nabinya, Allah kasih bencana. Allah kasih azab. Mereka melanggar, kaumnya melanggar, Allah kasih bencana, Allah kasih azab. Ada yang diazab pakai ditenggelamkan. Ya, seperti siapa? Fir'aun dia ditenggelamkan ke dalam lautan, ke dalam Laut Merah. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Nabi Musa. Gitu. Juga nabi-nabi yang lain. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW, sekalipun mereka itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya, mereka kafir tidak langsung diazab. Makanya orang kafir sekarang masih santai-santai, ya, bahkan ada yang hidupnya mewah, megah, enak-enakan di dunia. Itu adalah rahmatnya
Nabi Muhammad. Jadi nggak di dunia dia disiksa, tapi nanti di akhirat dia pasti bakal disiksa. Ini rahmat. Nah, kemudian rahmat untuk binatang apa? Rahmatnya Nabi Muhammad itu untuk alam, berarti binatang juga. Binatang itu dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita, ya, ajaran Nabi Muhammad SAW nggak boleh kita ini membunuh binatang sembarangan, asal-asal bunuh nggak boleh. Bahkan ketika menyembelih pun harus dengan cara-cara yang bagus, cara-cara yang baik. Harus tajam, goloknya harus tajam. Ya, kalau kita lagi kurban itu, ya, goloknya harus tajam. Jadi nggak menyiksa, nggak boleh kita menyiksa. Harus disembelih, nggak boleh kita ini mau makan daging sapi, kita kakinya dulu dipotong satu-satu, ya, masih hidup-hidup nggak boleh. Ya, tapi harus ada taruhnya, harus disembelih. Nah, ini termasuk rahmat dari Nabi Muhammad, karena ajaran Nabi Muhammad itu mengajarkan demikian. Ya, nggak boleh kalian membunuh semut. Ya, kalau nggak mengganggu nggak boleh. Gitu. Dan lain sebagainya. Terus untuk yang lain-lain semuanya kita menggunakan benda-benda yang tidak bernyawa. Ya, contohnya batu. Batu pun dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Apa? Kita nggak boleh menggunakan batu sembarangan. Kita nggak boleh berlebihan. Ya, kita nggak boleh menggunakan batu untuk lempar orang, boleh nggak? Enggak kan? Ya, batu digunakan harus dengan hal yang baik. Digunakan untuk bangunan, ya, digunakan untuk bikin jalan. Ya, tapi kalau suatu yang jelek nggak boleh kita. Dan kita diajarkan untuk tidak israf, tidak berlebihan. Sehingga kita menggunakan apapun ya harus sesuai dengan porsinya, nggak boleh berlebihan. Ya, kita menggunakan pohon-pohonan ya sesuai kebutuhan, nggak boleh asal tebang kemudian tanaman dirusak, nggak boleh. Ini ajaran kita Nabi Muhammad. Ajarannya Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Jadi semua semesta ini dapat rahmat berkat Nabi kita Muhammad SAW. Lil alamin rahmatan, sebagai rahmat. Wa fuddila dan diutamakan Nabi Muhammad SAW. Fuddila. Kalau faddola mengutamakan, fuddila diutamakan. Artinya diunggulkan. Ya. Wa rafa'na ba'dahum minhum man qasasna hum alaik. Terusnya apa? Wa minhum man lam naqsus hum alaik. Terus minhum man qasasna hum alaik wa minhum man lam naqsus. Terus nah, itulah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Jadi Nabi dan Rasul itu banyak jumlahnya. Ada yang diceritakan kepada kita, ada yang disebutkan dalam Al-Quran, ada juga yang tidak. Sebagian ada yang ditaklim oleh Allah, diajak berbicara oleh Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan sebagian dari para nabi Allah angkat dengan beberapa derajat. Yang dimaksud rafa'a ba'dahum darajat adalah Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi kita Muhammad adalah afdalul khalqi, makhluk yang paling utama secara mutlak, ya, secara umum. Ya, kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya ini adalah pemimpin daripada anak Adam. Wala fakhr, saya ngomong seperti ini bukan sedang sombong, kata Nabi. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi ini
kalau beliau adalah pemimpin daripada umat sedunia dari mulai zamannya Nabi Adam ya, sampai hari kiamat, berarti beliau adalah orang yang paling utama di antara makhluk yang lain. Ya, jadi kita berbangga ya, punya Nabi adalah seorang yang paling afdal, yang paling utama ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afdalul khalqi, makhluk yang paling utama. Makanya di sini disebutkan rahmatan wa fuddila ya, dan diunggulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abuhu Abdullah. Abuhu apa artinya? Bapaknya Nabi. Abdullah adalah Abdullah. Jadi bapaknya Nabi namanya Abdullah. Bin siapa? Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Abdul Muttalib adalah kakeknya. Wa Hashimin bin Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim. Abdi Manafin bin Abdi Manaf. Jadi untuk pengetahuan kita tulis nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pada dirinya yang ditekankan. Ya, itu nasabnya Nabi Muhammad SAW. Yang sebelah kanan itu nasab dari bapaknya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Qurra bin Ka'ab bin Lu'ay
bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, sementara kalau nasab dari ibundanya yaitu Muhammad bin Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zahra bin Kilab. Nah, jadi bertemu ini ya, bertemu masih satu kakek, yaitu masih sama-sama cucunya Kilab. Bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab dan seterusnya. Nah, kenapa tidak disebutkan sampai Nabi Adam? Ya, menurut Imam Malik, beliau nggak suka kalau ada nasab diurutkan terus sampai Nabi Adam. Kenapa? Karena riwayatnya itu sudah kacau. Ya, riwayatnya sudah kacau. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi ketika menyebutkan nasab sampai Adnan, beliau mengatakan minha huna kadzaban nasab. Dari sini, dari Adnan ke atas itu kadzaban nasabun. Orang-orang yang ahli nasab itu sudah banyak yang berbohong. Gitu. Sehingga nasabnya sudah disebutkan sampai Adnan saja. Dari Adnan ke atas itu sudah kacau. Ya, banyak ahli nasab yang berbohong. Jadi paham ya? Sampai di sini paham ya? Jadi ada nasabnya Nabi dari jalur ayahnya, kemudian nasabnya Nabi dari jalur ibundanya, semuanya kumpul di dalam Kilab. Nah, Kilab Murrah ke atas itu sama, baik dari abahnya ataupun dari uminya. Bisa nulisnya? Coba dibaca bareng. Dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya sampai ke atas. Ayo, siapa nasabnya Nabi? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin
Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kalau dari ibundanya berarti Muhammad bin Aminah bintu Wahbin bintu Abdi Manaf bin Zahra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Terusannya? Dua bulan di kandungan wafat ayah, tahun gajah dilahirkan tim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil penggembala, dagang saat remaja, umur 25 mempersunting Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah, menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Penuh suka duka. Penuh suka duka. Baca situ harus dihafalkan.
baca itu katanya karena Habib Rizik. Iya. Katanya pengarangnya beliau Habib Rizik. Dipopulerkan oleh Habib Syekh. Baik, selanjutnya wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah. Wa ummuhu apa artinya? Dan ibunya Nabi Aminatu adalah Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, yang bangsa Zuhri. Aminah Az-Zuhri. Ardu'athu apa artinya? Menyusui. Ardu'at menyusui hu terhadap Nabi. Siapa yang menyusui? Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Jadi Halimah ini dari golongan Bani Sa'ad. Dari golongan Bani Sa'ad, maka dinamakan As-Sa'diyah. Dan dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW, itu keberkahan turun kepada siapa saja yang berhubungan dengan beliau, termasuk Halimah As-Sa'diyah yang menyusuinya. Berkah, keluarganya berkah. Ya. Mauliduhu, apa artinya mauliduhu? Tempat kelahirannya. Mauliduhu, tempat kelahirannya Nabi di Makkah, yaitu di kota Makkah Al-Aminah yang aman. Kota Makkah yang aman. Wafatuhu, adapun wafatnya Nabi fi Thaibatul Madinah, di kota suci Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau tauhid jangan bertanya. Umum nggak apa-apa, umum. Kenapa Ustaz? Ada juga sejarah kan, sejarah kelahiran. Sejarah kelahiran Nabi, sirah nabawiyah. Iya, barangkali ada yang mau tanya Tentang sirah nabawiyah. Silakan, ada nggak? Silakan. Mahar banyak. Ya banyak banget. Itu harus dizakatin. Apakah mahar itu harus dizakatin? Maharnya 100 gram emas, ya, berarti kalian punya 100 gram emas. Ya, kalau sudah 100 gram, otomatis sudah wajib
zakat. Ya, karena zakat emas itu berapa Ustaz? 80 berapa? Zakat emas itu 80-an gram. Ya. Nisabnya emas. Seingat saya kalau 100 gram sudah wajib zakat. Nisab emas itu 85 gram. Iya. Jadi kalau ada orang maharnya itu 100 gram, maka setelah setahun dia wajib zakat karena dia punya emas. Jadi zakatnya itu bukan karena maharnya tapi karena emasnya gitu. Jadi kalau kalian punya emas seberat 100 gram, kemudian kalian sudah memilikinya selama 1 tahun penuh, berarti namanya haul. Ya, jadi harus nisab dan haul. Nisab itu pencapaian zakat. Jadi kalau nisabnya emas itu 85 gram. Kalau kalian punya 85 gram emas, berarti sudah 1 nisab. Kalau 100 berarti sudah 1 nisab lebih nisab. Yang kedua harus haul. Haul itu 1 tahun. Kepemilikannya sudah 1 tahun. Jadi kalau cuma setengah tahun, 10 bulan belum wajib zakat. Tapi nanti kalau sudah memiliki selama setahun, maka baru wajib zakat. Gitu. Dan dalam jangka 1 tahun itu nggak boleh kurang. Dari awal sampai 1 tahun itu emas itu utuh 100 gram semua, nggak sampai kurang dari 85 gram. Ya, lain halnya ketika kalian punya emas 100 gram. Baru 6 bulan dijual 30 gram. Baru setengah tahun ya, baru setengah tahun dijual 30 gram. Berarti tinggal berapa gram? 70 gram. Berarti sudah kurang dari 1 nisab. Begitu kurang dari 1 nisab berarti kan nggak wajib zakat. Lah kemudian bulan depannya kalian beli emas lagi 40 gram, jadi 110 gram. Ya, maka haulnya itu dihitung ulang lagi. Ya, jarak 1 tahunnya dihitung ulang lagi. Begitu. Kalau di pertengahan tahun tiba-tiba berkurang lagi dari 1 nisab, ya berarti nggak wajib zakat lagi. Begitu. Jadi harus setahun penuh itu kalian punya emas tidak kurang dari 1 nisab. Begitupun uang. Ya, kalau maharnya 1 miliar. Ya, 1 miliar itu berarti sudah satu nisab emas. Emas sekarang berapa harganya? 1 juta seumpama. Ya, berarti kalau orang punya uang 85 juta. Orang punya uang 85 juta sudah wajib zakat. Gitu. Kalau itu kan zakat itu kalau emasnya dipakai dan disimpan. Iya. Kalau seandainya kan 100 gram, terus 50 gramnya dipakai, Iya. terus 50 gramnya disimpan. Nggak wajib zakat. 50 gramnya dipakai, 50 gramnya disimpan. Berarti yang disimpan itu nggak sampai 1 nisab. Berarti nggak wajib zakat. Ya, jadi kalau kalian punya emas 150 gram, ya, itu yang 100 gram kalian pakai, yang 50 gram jangan dipakai, jadi nggak wajib zakat. Tapi jangan sekali-kali kalian mengelah gitu karena nggak mau zakat, ya, sehingga kalian pakai. Karena zakat ini ibarat kotoran yang harus dikeluarkan. Ya, kalau ada orang punya harta banyak tapi nggak pernah zakat, itu ibarat orang yang seharusnya mengeluarkan darah haid tapi nggak haid. Kira-kira apa yang terjadi? Penyakitan. Nah, begitu pun harta. Itu. Ya. Kalau makanan yang berbentuk misalkan kapal, Pesawat, kapal pesiar. Iya. Nah, itu nggak wajib zakat.
nggak wajib zakat, wajibnya pajak. Tapi pajak bukan masuk dalam syariat ya. Pajak itu bukan masuk dalam syariat. Jadi walaupun kita sudah membayar pajak, bukan berarti kita gugur kewajiban zakat. Kita punya toko emas umpama, kita bayar pajak tiap tahunnya ke negara, maka bayar pajak itu tidak menggugurkan kewajiban zakat. Jadi walaupun bayar zakat, walaupun bayar pajak tetap masih kewajiban zakat. Gitu. Jadi zakat bukan pajak, pajak juga bukan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna annana asrafna fatub alaina tauba tasil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati iwalidina rabbi wa mauludina Ali wal ikhwani wa sa'iril ulani wa kulli dhi mahabba aw jiratin usabba muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wa judan mannan la biktisabin minna bil mustafa rasuli manda bi kulli sudi salla wa sallam عليه عد الحمد وآله وصحبه والحمد للإله في البدء والتناهي الحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.